Suami minta poligami. Aku menolak dan dia mengancam cerai. Kubalas akad mewah di Paris berubah menjadi neraka. Pagi selalu datang lebih dulu ke rumah itu lewat suara sendok yang beradu pelan dengan piring. Bukan alarm, bukan dering ponsel, melainkan kebiasaan yang sudah mengendap bertahun-tahun. Verlin Zeirensha bangun sebelum matahari benar-benar tinggi, berjalan tanpa suara di lantai marmer yang dingin, memastikan tak ada langkahnya yang mengganggu tidur suaminya. Dapur rumah mereka luas, bersih, dan rapi. Semua tertata, seolah mencerminkan kepribadian perempuan yang menghuninya. Tidak berlebihan, tidak juga kosong. Verlin memasak sendiri hampir setiap pagi, bukan karena tak mampu mempekerjakan koki, melainkan karena ia percaya hal-hal kecil adalah cara paling sederhana menjaga rumah tetap hidup. Ia mengenakan pakaian rumahan sederhana. Rambutnya diikat rapi ke belakang. Tak ada perhiasan mencolok, hanya cincin pernikahan yang jarang ia lepaskan. Wajahnya cantik, tetapi keindahan itu tak pernah ia gunakan untuk menarik perhatian. Ia nyaman berada di balik layar, menjadi pendukung, bukan pusat sorotan. Di lantai atas, Renan Gavintara masih terlelap. Jadwalnya padat, rapat demi rapat, pertemuan bisnis yang tak pernah selesai. Ia seorang direktur utama di perusahaan besar yang namanya sering muncul di media ekonomi. Banyak orang mengaguminya. Banyak pula yang iri. Namun sedikit yang tahu, kesuksesan Renan berdiri di atas fondasi yang dibangun tanpa namanya tercantum. Verlin menyiapkan sarapan dengan menu yang Renan sukai. Tidak pernah berubah. Kopi hitam tanpa gula, telur setengah matang, dan roti panggang. Ia tahu selera suaminya luar kepala, mungkin lebih baik daripada Renan mengenal dirinya sendiri. Saat Renan turun, Verlin sudah duduk menunggu, membaca berita di tablet tanpa suara. Ia menoleh, tersenyum kecil. "Kamu bangun cepat sekali," ujar Renan sambil menarik kursi. "Kamu ada rapat pagi, kan?" jawab Verlin ringan. Renan mengangguk, lalu mulai makan tanpa banyak bicara. Ia terlihat sibuk dengan pikirannya sendiri. Verlin tak memaksa percakapan. Ia sudah terbiasa dengan keheningan seperti ini. Dulu, Renan sering bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya. Sekarang, pembicaraan itu menghilang sedikit demi sedikit, digantikan pesan-pesan singkat di ponsel yang sering ia baca diam-diam. Verlin memperhatikan, tetapi tak pernah bertanya. Bukan karena tak peduli, melainkan karena ia percaya kepercayaan adalah fondasi rumah tangga. Dan ia selalu memilih menjaga, meski terkadang itu berarti mengalah. Setelah sarapan, Renan berdiri, merapikan jasnya di depan cermin ruang tamu. Ia terlihat percaya diri, penuh wibawa. Seorang pria yang merasa dunia berada dalam genggamannya. "Aku mungkin pulang malam," katanya singkat. Verlin mengangguk. "Hati-hati di jalan." Tak ada pelukan. Tak ada kecupan. Renan pergi dengan langkah tergesa, meninggalkan aroma parfum maskulin yang masih menggantung di udara. Rumah kembali sunyi. Verlin membereskan meja makan dengan tenang. Setelah semuanya rapi, ia duduk di sofa, menarik napas panjang. Bukan napas lelah, melainkan napas yang menahan sesuatu. Matanya kosong sesaat, lalu kembali fokus. Ia meraih ponsel lain dari tas kecil di samping sofa. Ponsel itu tak pernah ia gunakan di depan Renan. Layarnya menampilkan pesan-pesan penting, laporan keuangan, grafik saham, dan undangan rapat tingkat tinggi. Nama-nama perusahaan besar terpampang jelas. Semua terhubung padanya. Verlin Zeirensha bukan sekadar istri direktur utama. Ia adalah pemilik. Ia adalah pengambil keputusan. Namun di rumah ini, ia memilih menjadi istri biasa. Telepon masuk. Nama penelepon disimpan dengan kode, bukan nama. Verlin menjawab dengan suara rendah. "Laporan kuartal terakhir sudah saya baca," katanya tenang. "Tunda pengumuman."
Kita tunggu waktu yang tepat. Suara di seberang terdengar hormat, hampir berhati-hati. Verlin menutup panggilan, lalu kembali menyandarkan tubuhnya. Semua berjalan sesuai rencana. Selalu begitu. Siang hari, Verlin keluar rumah dengan mobil sederhana. Ia menghindari sopir kecuali benar-benar perlu. Tujuannya bukan pusat perbelanjaan mewah atau kafe mahal. Ia pergi ke panti asuhan yang sudah lama ia bantu, tanpa nama, tanpa sorotan. Anak-anak di sana memanggilnya Tante Verlin, tak lebih. Di sana, ia tertawa, membantu, dan mendengarkan cerita-cerita kecil yang tak pernah ia dapatkan di rumahnya sendiri. Sore menjelang, Verlin pulang. Ia kembali menjadi perempuan yang menunggu. Ia memasak makan malam, meski tak yakin Renan akan pulang tepat waktu. Saat jam menunjukkan pukul 9, meja makan masih utuh. Renan belum muncul. Pukul 10, ponsel Renan mengirim pesan singkat. Aku makan di luar. Jangan tunggu. Verlin membaca pesan itu tanpa perubahan ekspresi. Ia menutup ponsel, mematikan lampu dapur, lalu naik ke kamar. Di sana, ia duduk di tepi ranjang, menatap ruang kosong di sampingnya. Verlin merebahkan diri, menatap langit-langit kamar. Ia teringat awal pernikahan mereka. Renan yang penuh ambisi, penuh mimpi. Ia mendukung tanpa syarat. Ia membuka jalan, menyingkirkan rintangan, dan berdiri di belakang, memastikan Renan bersinar. Ia tak pernah meminta imbalan, tak pernah meminta pengakuan. Di luar kamar, hujan mulai turun perlahan. Seperti isyarat bahwa ketenangan yang selama ini tampak utuh, sebenarnya hanya menunggu waktu untuk runtuh. Renan Gavintara selalu menyukai pagi yang dimulai dengan jadwal penuh. Baginya, agenda rapat yang padat adalah bukti bahwa dirinya dibutuhkan. Semakin sibuk, semakin tinggi rasa penting yang ia rasakan. Di dalam mobil dinasnya, Renan duduk tegak, menatap lalu lintas kota dengan ekspresi puas. Ia bukan lagi pria yang dulu harus menunggu kesempatan. Kini, orang-oranglah yang menunggunya. Gedung kantor berdiri megah, menjulang di antara bangunan lain, dengan logo perusahaan terpampang jelas di bagian depan. Setiap kali Renan melangkah masuk, satpam menyapa dengan hormat, staf menundukkan kepala, dan sekretaris berdiri sigap di mejanya. Semua itu membuat dadanya mengembang. Pagi, Pak Renan, sapa beberapa karyawan hampir bersamaan. Renan mengangguk singkat, senyum tipis terukir di wajahnya. Ia menyukai cara orang-orang memandangnya sekarang. Penuh respek, bahkan sedikit takut. Jabatan direktur utama telah mengubah banyak hal. Bukan hanya hidupnya, tetapi juga caranya memandang dunia. Di ruang kerjanya yang luas, Renan duduk di kursi kulit mahal, menyalakan komputer, lalu membuka laporan-laporan yang menumpuk. Angka-angka hijau memenuhi layar. Keuntungan meningkat, ekspansi berjalan lancar. Semua tampak sempurna. Ia bersandar, menyilangkan tangan di dada. Semua ini hasil kerja kerasku, gumamnya pelan. Tak ada lagi bayangan masa lalu yang dulu sering membuatnya merasa kecil. Ia memilih melupakan bagaimana awalnya ia bisa duduk di kursi itu. Tentang rekomendasi yang datang tiba-tiba. Tentang investor besar yang langsung percaya padanya tanpa banyak pertanyaan. Tentang jalan yang terbuka terlalu mulus untuk ukuran seseorang dengan rekam jejak biasa. Renan menyebut itu keberuntungan. Dan keberuntungan, menurutnya, memang pantas dimiliki orang yang berani. Pintu diketuk pelan. Masuk, ucapnya. Seorang perempuan melangkah masuk dengan senyum percaya diri. Rambutnya tergerai rapi. Setelan kerjanya pas di tubuh, dan langkahnya mantap. Aurin Ataya. Laporan proyek cabang baru sudah siap, Pak, katanya sambil menyerahkan map. Renan menerimanya, lalu mengangguk. Duduk. Aurin duduk dengan sikap santai, tidak seperti karyawan lain yang biasanya kaku di hadapannya. Ia tahu bagaimana menempatkan diri. Tidak terlalu tunduk,
tidak pula menantang. Tepat di tengah, posisi yang membuat Renan merasa dihormati, bukan diunggulkan. Presentasi kemarin berjalan sangat baik, ujar Aurin. Banyak yang kagum dengan keputusan Bapak. Renan tersenyum lebar. Aku sudah perhitungkan semuanya. Aurin mengangguk cepat. Saya yakin itu. Tidak semua pemimpin punya keberanian seperti Bapak. Kalimat itu sederhana, namun tepat sasaran. Renan menyukai pujian yang disampaikan seolah-olah itu fakta, bukan sanjungan kosong. Aurin mengatakannya dengan nada tulus, seakan benar-benar percaya. Kalau saja semua orang di rumah juga bisa memahami tekanan pekerjaan seperti ini, kata Renan tanpa sadar. Aurin mendongak. Ibu Verlin? Renan mengangguk pelan. Dia terlalu tenang, seolah tidak mengerti dunia yang sedang kujalani. Aurin tersenyum simpati. Mungkin karena beliau tidak pernah merasakan langsung. Kalimat itu membuat Renan menghela napas panjang. Ia tidak menyangkalnya. Verlin memang jarang bertanya. Terlalu jarang. Sampai Renan merasa tidak dianggap penting. Percakapan mereka berlanjut ringan, melewati batas profesional tanpa disadari. Renan merasa dimengerti, dihargai. Sesuatu yang akhir-akhir ini jarang ia rasakan di rumah. Siang hari, rapat direksi berlangsung panas. Beberapa keputusan besar harus diambil. Renan memimpin dengan suara tegas, memotong pembicaraan yang menurutnya tidak perlu. Tak ada yang berani membantah secara terbuka. Di layar besar, grafik pertumbuhan perusahaan ditampilkan. Kita akan ekspansi ke luar negeri tahun depan, kata Renan mantap. Saya sudah menyiapkan jalurnya. Beberapa direksi saling berpandangan. Proyek sebesar itu butuh persetujuan pemegang saham mayoritas. Namun Renan berbicara seolah keputusan sudah final. Investor utama sudah memberi sinyal positif, tambahnya. Tak seorang pun tahu bahwa sinyal itu datang tanpa ia sadari sepenuhnya. Ia hanya menerima hasil akhirnya. Namun di ruang rapat itu, Renan tampil sebagai pengendali segalanya. Sore hari, Renan kembali ke ruangannya. Aurin datang lagi, kali ini membawa 2 cangkir kopi. Saya pikir Bapak butuh ini, katanya sambil meletakkan kopi di meja. Renan tertawa kecil. Kamu perhatian. Aurin hanya tersenyum, lalu duduk di seberang meja. Bapak pantas mendapatkan penghargaan lebih. Kata pantas itu kembali menancap di benak Renan. Ia mulai percaya bahwa segala yang ia raih adalah haknya. Termasuk kebahagiaan yang lebih besar. Termasuk keinginan yang selama ini ia pendam. Malamnya, Renan pulang dengan kepala penuh pikiran. Rumah terasa terlalu sunyi. Verlin menyambutnya seperti biasa. Tanpa pertanyaan, tanpa tuntutan. Kamu sudah makan? Tanya Verlin. Renan mengangguk. Sudah. Tak ada lagi yang dibicarakan. Renan langsung masuk kamar, mengganti pakaian, lalu duduk sambil menatap ponselnya. Pesan dari Aurin masuk, menanyakan apakah ia sudah sampai rumah dengan selamat. Renan membalas cepat. Verlin memperhatikan dari balik cermin, namun memilih diam. Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Renan semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Aurin semakin sering ada di sekitarnya. Pujiannya konsisten. Dukungan emosionalnya terasa nyata. Sementara Verlin tetap berada di tempat yang sama. Tenang, sabar, dan tidak pernah menuntut. Perlahan, Renan mulai merasa bahwa ketenangan Verlin adalah bentuk ketidakpedulian. Bahwa diamnya Verlin berarti tidak lagi menghargainya sebagai suami yang berkuasa. Di sudut rumah, Verlin berdiri di depan jendela malam, menatap cahaya kota. Ia menerima laporan singkat di ponsel rahasianya. Verlin menutup layar, wajahnya tetap tenang. Hujan turun sejak sore, menutup langit dengan warna kelabu yang berat. Di dalam rumah, suasana jauh lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding berdetak pelan,
seolah sengaja memperjelas jarak di antara dua orang yang duduk berseberangan di ruang makan. Verlin baru saja meletakkan hidangan malam. Masakan sederhana, hangat, seperti kebiasaannya. Namun kali ini, Renan tak langsung menyentuh makanannya. Ia duduk tegak, kedua tangannya saling mengait, matanya menatap meja tanpa benar-benar melihat apapun. "Aku ingin bicara," kata Renan akhirnya. Nada suaranya serius, berbeda dari biasanya. Verlin mengangkat kepala, menatap suaminya dengan tenang. Ia menarik kursi dan duduk di seberang Renan. "Tentang apa?" tanyanya lembut. Renan menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Seolah kalimat yang akan keluar dari mulutnya telah lama ia siapkan, namun baru malam itu ia berani mengucapkannya. "Aku ingin menikah lagi." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa pembuka, tanpa peringatan. Ruangan seketika terasa lebih sempit. Namun Verlin tidak langsung bereaksi. Wajahnya tetap datar, matanya tidak melebar, bibirnya tidak bergetar. "Poligami," lanjut Renan, seakan merasa perlu memperjelas. "Aku yakin ini keputusan yang matang." Verlin menatapnya beberapa detik. Ia bukan tidak terkejut, tetapi ia sudah lama merasakan arah angin yang berembus ke rumah mereka. Ia hanya tidak menyangka Renan akan mengatakannya dengan cara sedingin itu. "Kenapa?" tanya Verlin pelan. Renan sedikit tersenyum. Senyum yang menurutnya penuh keyakinan. "Aku laki-laki. Aku punya tanggung jawab besar, tekanan kerja tinggi. Aku butuh seseorang yang bisa mendukungku dari sisi lain." "Kamu merasa aku tidak mendukungmu?" Verlin bertanya, suaranya tetap rendah. Renan terdiam sejenak. "Kamu terlalu tenang, Verlin. Kamu tidak pernah bertanya, tidak pernah menunjukkan kecemburuan. Kadang aku merasa sendirian meski punya istri." Kata-kata itu menusuk. Namun Verlin hanya menunduk sebentar, lalu kembali menatap Renan. "Lalu perempuan itu?" tanyanya hati-hati. Renan tak menjawab langsung. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang makan. "Dia mengerti aku. Dia menghargai posisiku. Dia tahu bagaimana caranya membuatku merasa dibutuhkan." Verlin mengangguk kecil. "Aurin." Nama itu keluar begitu saja dari bibirnya. Renan berhenti melangkah. "Kamu tahu?" tanya Renan, keningnya berkerut. "Aku bukan tidak melihat apa-apa," jawab Verlin jujur. "Aku hanya memilih percaya." Keheningan kembali mengisi ruangan. Renan tampak tidak nyaman. Ia berharap Verlin akan menangis, marah, atau berteriak. Reaksi apapun selain ketenangan yang kini justru membuatnya gelisah. "Aku tidak berselingkuh," kata Renan defensif. "Aku datang padamu secara jujur. Aku minta izin." Verlin tersenyum tipis, senyum yang hampir tak terlihat. "Izin untuk melukai?" Renan menghela napas kasar. "Jangan berlebihan. Banyak perempuan di luar sana bisa menerima poligami." "Mungkin," jawab Verlin. "Tapi aku tidak." Jawaban itu tegas, tanpa nada tinggi, tanpa emosi yang meledak. Justru ketenangan itulah yang membuat Renan merasa ditolak mentah-mentah. "Kamu menolak?" Suara Renan meninggi sedikit. "Aku menolak," ulang Verlin. "Aku menikah bukan untuk berbagi suami. Dan aku tidak pernah setuju hidup dengan kebohongan yang dibungkus dalih apapun." Renan menatapnya tajam. "Kamu egois." Verlin menggeleng pelan. "Aku jujur." Renan tertawa pendek, tanpa humor. "Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku memilih jalan lain." "Jalan lain seperti apa?" tanya Verlin. "Cerai," kata Renan dingin. "Aku tidak akan hidup terikat dengan perempuan yang tidak mau mengerti kebutuhanku." Kata itu menggantung di udara. "Cerai." Verlin merasakannya seperti angin dingin yang menyusup ke tulang, namun ia tetap duduk tegak. "Kalau itu pilihanmu," ucapnya pelan,
Aku tidak akan memaksamu bertahan. Renan terkejut. Ia menatap Verlin, mencoba mencari tanda-tanda kepanikan. Namun yang ia lihat hanya ketenangan yang sulit ia pahami. Kamu tidak takut? Tanyanya. Takut tidak mengubah apa-apa, jawab Verlin jujur. Yang penting bagiku adalah harga diri. Renan mengepalkan tangan. Ia merasa kalah, padahal ia yakin berada di posisi lebih kuat. Jabatan, kekuasaan, dan dukungan keluarga ada di pihaknya. Sementara Verlin, menurutnya, hanyalah istri yang bergantung padanya. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpaku? Sindir Renan. Verlin menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya yang belum pernah Renan lihat sebelumnya. Bukan amarah, bukan kesedihan, melainkan keyakinan yang tenang. Aku selalu hidup dengan kakiku sendiri, Renan, katanya. Hanya saja selama ini, kamu tidak pernah benar-benar melihatnya. Malam itu berakhir tanpa kata maaf. Renan pergi ke kamar tamu. Pintu tertutup dengan bunyi pelan, namun dampaknya terasa seperti hentakan keras di dada Verlin. Ia duduk sendiri di ruang makan, menatap hidangan yang tak tersentuh. Tangannya sedikit gemetar saat ia membereskan piring, namun wajahnya tetap terkendali. Di kamar, Verlin berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Perempuan yang selama ini terlalu sering mengalah, terlalu sering diam demi menjaga keutuhan rumah tangga. Permintaan Renan malam itu bukan sekadar soal poligami. Itu adalah pernyataan bahwa keberadaannya dianggap bisa digantikan. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Verlin menyadari satu hal penting. Jika harga diri terus diinjak, maka diam bukan lagi pilihan. Malam semakin larut. Hujan belum berhenti. Di balik ketenangannya, Verlin mulai merasakan tekad yang perlahan tumbuh. Bukan untuk membalas dengan emosi, melainkan untuk berdiri tegak pada nilai yang tak bisa ia tawar. Pagi datang tanpa sapaan. Tidak ada suara langkah ringan Verlin di dapur, tidak ada aroma kopi yang biasa menyambut Renan sebelum berangkat kerja. Renan terbangun di kamar tamu dengan kepala berat, bukan karena kurang tidur, melainkan karena perasaan ganjil yang mengganggu sejak semalam. Ia menatap langit-langit beberapa saat, lalu bangkit. Rumah terasa asing, terlalu sunyi. Saat ia turun ke dapur, meja makan kosong. Tidak ada sarapan. Tidak ada catatan kecil seperti biasanya. Renan mengernyit. Ini baru pertama kalinya Verlin tidak menyiapkan apapun. Apa dia sedang mogok? Gumamnya kesal. Renan membuka kulkas, mengambil air mineral, lalu meminumnya langsung dari botol. Dalam benaknya, ketenangan Verlin semalam masih terngiang. Bukan tangisan, bukan amarah. Hanya penolakan yang disampaikan dengan suara datar. Penolakan yang terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Baginya, itu bentuk perlawanan. Renan berangkat ke kantor dengan suasana hati buruk. Di dalam mobil, pikirannya berputar-putar. Ia berharap Verlin akan mengejarnya, meminta penjelasan, atau setidaknya menunjukkan rasa takut kehilangan. Namun yang ia dapatkan justru diam. Dan diam itu membuat Renan salah menafsirkan segalanya. Di kantor, Renan masuk dengan wajah tegang. Beberapa staf yang menyapanya hanya ia balas dengan anggukan singkat. Ia langsung menuju ruang kerjanya, menutup pintu agak keras. Tak lama, Aurin datang membawa map dan secangkir kopi. Kamu kelihatan lelah, kata Aurin pelan, nadanya penuh perhatian. Renan menghela napas panjang. Masalah di rumah. Aurin duduk tanpa diminta. Ibu Verlin? Renan mengangguk. Aku sudah bicara jujur. Tapi dia menolak. Aurin mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Menolak tanpa mau berdiskusi. Renan terdiam. Dia bahkan tidak marah. Dia seperti tidak peduli. Aurin menggeleng pelan. Kadang diam bukan karena kuat, Pak. Kadang karena tidak punya pilihan. Kalimat itu menyentuh ego Renan.
Ia merasa Aurin memahami situasinya lebih baik daripada istrinya sendiri. "Menurutmu?" tanya Renan. Aurin tersenyum simpati. "Mungkin beliau hanya perlu waktu. Tapi Bapak juga punya hak untuk bahagia." Renan mengangguk, merasa dibenarkan. Ia semakin yakin bahwa penolakan Verlin bukanlah sikap bermartabat, melainkan bentuk ketidakberdayaan yang disamarkan. Hari-hari berikutnya, Verlin tetap diam. Ia menjalani rutinitas seperti biasa, tidak mengungkit pembicaraan malam itu, tidak juga bertanya kemana Renan pergi atau dengan siapa ia bertemu. Ia tetap memasak, tetap menjaga rumah, seolah tidak ada yang berubah. Namun di balik itu, Verlin mulai mengambil jarak. Ia tidak lagi menunggu Renan pulang larut. Ia tidak lagi bertanya tentang pekerjaannya. Semua dilakukan secukupnya, seperlunya. Bagi Renan, sikap itu adalah tanda menyerah. Dia mulai menerima, pikirnya. Keyakinan itu semakin kuat saat keluarga Renan mulai ikut campur. Ibunya menelepon, berbicara panjang lebar tentang kewajiban istri, tentang kodrat perempuan, tentang bagaimana perempuan yang baik seharusnya taat pada suami. Renan tidak membantah. Ia merasa didukung. "Kamu jangan lemah," kata ibunya tegas. "Kalau dia tidak mau mengerti, ya kamu yang ambil keputusan." Renan mengangguk, meski ibunya tak bisa melihatnya. Telepon ditutup dengan perasaan menang. Di sisi lain, Verlin menerima kabar itu dengan tenang. Ia mendengar dari orang kepercayaannya bahwa keluarga Renan sudah membicarakan rencana pernikahan kedua. Bahkan ada pembahasan tentang tempat dan tanggal. Verlin tidak kaget. Ia hanya mencatat. Suatu sore, Renan pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Verlin sedang duduk di ruang tamu, membaca buku. Ia berdiri di depan Verlin, menunggu reaksi. "Kita perlu bicara lagi," kata Renan. Verlin menutup bukunya perlahan. "Silakan." Renan menghela napas, lalu berkata dengan nada seolah memberi keringanan. "Aku beri kamu waktu, tapi jangan lama-lama. Aku tidak bisa menunda hidupku hanya karena kamu belum siap." Verlin menatapnya tanpa ekspresi. "Aku sudah siap dengan keputusanku." Renan menyeringai tipis. "Berarti kamu mengerti." Verlin tidak menjawab. Ia bangkit, berjalan meninggalkan ruang tamu. Renan berdiri sendiri, merasa percakapan itu berjalan sesuai keinginannya. Ia tidak menyadari satu hal penting. Diam Verlin bukan tanda kalah. Itu adalah jarak yang sengaja ia ciptakan agar bisa berpikir jernih, agar tidak terbawa emosi, agar setiap langkah yang ia ambil nanti tidak salah arah. Malam itu, Verlin berada di kamar, menatap layar laptopnya. Beberapa dokumen terbuka. Nama perusahaan, struktur kepemilikan, dan jadwal rapat investor tertera jelas. Telepon berdering. Nomor yang hanya ia simpan untuk urusan penting. Semuanya berjalan sesuai rencana awal. Suara di seberang berkata. Verlin mengangguk pelan, meski tak terlihat. "Lanjutkan. Jangan ada yang tahu." Telepon ditutup. Verlin memejamkan mata sejenak, lalu menarik napas dalam. Sementara Renan tertidur dengan keyakinan bahwa ia sedang menang, Verlin justru sedang menata ulang hidupnya, bukan untuk membalas dengan amarah, melainkan untuk memastikan bahwa ketika semuanya terbuka, tidak ada satupun yang bisa menyangkal kebenaran. Pengumuman itu datang tanpa basa-basi. Seperti banyak keputusan lain yang akhir-akhir ini diambil Renan tanpa melibatkan siapapun selain dirinya sendiri. Pagi itu, ia berdiri di ruang makan dengan raut puas, seakan membawa kabar baik yang patut dirayakan. "Aku akan ke Paris," katanya singkat. Verlin yang sedang menuang teh berhenti sejenak, lalu melanjutkan kegiatannya. "Urusan kerja." Renan mengangguk cepat. Ada pertemuan penting dengan mitra luar negeri. Sekalian keluarga ikut.
Sudah lama ibu ingin ke sana. Nada bicaranya terdengar wajar, terlalu wajar. Verlin menatap wajah suaminya, mencoba membaca celah kecil yang mungkin luput dari kata-kata. Namun Renan terlalu terlatih menyembunyikan niat. Kapan berangkat? Tanya Verlin. Besok malam. Begitu cepat. Verlin mengangguk. Baik. Jawaban itu membuat Renan sedikit terkejut. Ia mengira akan ada pertanyaan lanjutan. Mungkin kecemburuan, mungkin kecurigaan. Namun tidak ada apapun. Verlin kembali duduk, menyeruput tehnya perlahan. Diam lagi. Renan justru merasa lega. Baginya, ketenangan Verlin semakin menguatkan keyakinan bahwa istrinya sudah menerima kenyataan. Ia tersenyum puas, lalu beranjak pergi tanpa menoleh. Hari keberangkatan tiba. Bandara internasional dipenuhi hiruk-pikuk. Renan berjalan di depan, diikuti ibu, adik, dan beberapa anggota keluarga lainnya. Wajah mereka berseri, seolah perjalanan ini adalah awal kebahagiaan besar. Di tengah rombongan itu, Aurin Ataya berjalan anggun. Ia tidak berdiri terlalu dekat dengan Renan, menjaga jarak yang terlihat sopan di mata orang lain, namun cukup dekat untuk menunjukkan bahwa ia bagian dari perjalanan itu. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mempersoalkan. Bagi keluarga Renan, kehadiran Aurin bukan rahasia. Mereka justru menyambutnya dengan senyum penuh arti. Seolah pernikahan kedua hanyalah formalitas yang tinggal menunggu waktu. Di rumah, Verlin berdiri di depan jendela, menatap mobil yang membawa Renan pergi. Ia tidak melambaikan tangan, tidak pula meneteskan air mata. Ia hanya menghela napas pelan saat gerbang tertutup rapat. Begitu mobil menghilang, ponsel Verlin bergetar. Sebuah pesan masuk, disertai foto. Foto itu memperlihatkan tiket pesawat kelas bisnis menuju Paris. Nama penumpang tertera jelas, Renan Gavintara, Aurin Ataya, dan beberapa nama keluarga Renan. Tanggal keberangkatan dan kepulangan tercantum rapi. Verlin menatap layar lama. Tidak ada kejutan. Namun ada perasaan lain yang muncul. Perasaan bahwa batas kesabaran telah resmi dilanggar. Ia membuka pesan suara berikutnya. Suara orang kepercayaannya terdengar tenang. Bukan perjalanan bisnis. Semua sudah dikonfirmasi. Tempat akad sudah dipesan. Tamu undangan terbatas, tapi kelas atas. Mereka ingin acara tertutup dan mewah. Verlin mematikan ponsel. Ia duduk di sofa, punggungnya tegak. Udara di ruangan terasa lebih berat. Namun pikirannya justru semakin jernih. Pengkhianatan itu kini berdiri terang-terangan, tanpa lagi ditutup alasan. Di Paris, Renan berdiri di balkon hotel berbintang, memandang menara Eiffel dari kejauhan. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa perasaan bebas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya, gumamnya. Aurin berdiri di sampingnya, tersenyum. Kamu pantas bahagia. Renan menoleh, menatap Aurin dengan keyakinan penuh. Setelah ini, semuanya akan lebih jelas. Aurin mengangguk, matanya berbinar. Ia sudah membayangkan dirinya sebagai istri sah, berdiri sejajar, tidak lagi di balik bayangan siapapun. Sementara itu, keluarga Renan sibuk membicarakan persiapan. Ibu Renan menghubungi kerabat jauh, memastikan tidak ada kabar yang bocor ke Verlin sebelum waktunya. Biar dia tahu setelah semuanya selesai, katanya dingin. Kalimat itu sampai ke telinga Verlin lewat laporan singkat malam itu. Ia mendengarkan tanpa emosi berlebihan. Semua sesuai prediksi. Verlin berdiri di ruang kerjanya di rumah, menatap dinding kaca yang memantulkan bayangannya sendiri. Ia membuka laptop, mengakses sistem yang jarang ia sentuh dari rumah. Beberapa nama investor muncul di layar,
lengkap dengan jadwal pertemuan daring. Ia menutup satu persatu dokumen, lalu membuka yang paling atas. Judulnya sederhana, namun isinya menentukan arah banyak hal. Struktur kepemilikan saham. Nama Renan tercantum di sana. Jabatannya jelas. Namun angka di kolom kepemilikan tidak sebesar yang ia bayangkan selama ini. Ferlin tersenyum tipis. Pengkhianatan yang dilakukan Renan bukan lagi urusan perasaan semata. Ini telah berubah menjadi soal kejujuran, komitmen, dan batas yang dengan sengaja dilanggar. Malam itu, Ferlin menerima satu pesan terakhir sebelum tidur. Ada permintaan tambahan dari pihak Renan. Mereka ingin memastikan tidak ada gangguan dari sisi hukum atau bisnis selama acara di Paris. Ferlin membaca pesan itu pelan, lalu mengetik balasan singkat. Tenang, aku akan pastikan semuanya berjalan sesuai takdirnya. Ia mematikan layar, berjalan menuju kamar, dan berbaring tanpa gelisah. Waktu di Paris berjalan cepat bagi Renan. Seolah kota itu sengaja memberi ruang bagi keangkuhan yang sedang tumbuh di dadanya. Hari-hari diisi dengan pertemuan tertutup, makan malam mewah, dan persiapan yang dibungkus rapi seolah urusan bisnis. Namun di balik semua itu, satu agenda menjadi pusat segalanya. Akad nikah yang akan mengikat namanya dengan Aurin Ataya. Pagi itu, Renan duduk di lobi hotel sambil menatap layar ponselnya. Pesan dari keluarga berdatangan, memastikan setiap detail acara berjalan sesuai rencana. Tidak ada satupun yang menyinggung Ferlin. Seolah keberadaannya telah dihapus dari daftar pertimbangan. Renan meneguk kopinya, lalu menghela napas puas. Ia merasa telah melangkah jauh. Terlalu jauh untuk mundur. Sudah waktunya, gumamnya. Ia membuka kontak, menemukan nama Ferlin Zeirensha. Lalu menekan tombol panggil tanpa ragu. Di sisi lain, Ferlin sedang berada di rumah. Ia baru saja selesai berbicara dengan penasihat hukumnya melalui panggilan singkat. Semua yang perlu disiapkan telah berada di jalur yang tepat. Saat ponselnya berdering, ia menatap layar sebentar sebelum mengangkat. "Halo," ucapnya tenang. "Dengarkan baik-baik." Suara Renan terdengar dingin, tanpa basa-basi. "Aku akan urus surat cerai secepatnya." Ferlin tidak menyela. "Kamu tidak perlu menunggu apapun dariku. Aku ingin semuanya selesai sebelum aku kembali," lanjut Renan, nadanya tegas, nyaris memerintah. "Dan satu lagi, cepat pergi dan angkat kaki dari rumahku." Kata-kata itu jatuh bertubi-tubi, seperti palu yang sengaja diarahkan ke harga diri. Namun Ferlin tidak bereaksi seperti yang Renan harapkan. Tidak ada isakan, tidak ada suara pecah. Ia hanya menarik napas pelan. "Rumahmu?" tanya Ferlin singkat. Renan tertawa kecil di seberang. "Jangan pura-pura. Kamu tahu maksudku." Ferlin mengangguk kecil, meski Renan tak bisa melihatnya. "Aku mengerti." Jawaban itu membuat Renan terdiam sesaat. Ia mengira Ferlin akan memohon, atau setidaknya membantah. Namun ketenangan itu justru memberinya rasa kuasa. "Aku akan kirim pengacara untuk mengurus semuanya," kata Renan. "Kamu tinggal tanda tangan." "Baik," jawab Ferlin. Hanya satu kata. Renan menutup panggilan tanpa menunggu jawaban lain. Ia merasa lega, seolah telah memutus beban terakhir yang mengikatnya pada masa lalu. Ia berdiri, melangkah keluar lobi dengan dada ringan. Di kamar hotel, Aurin sedang mencoba gaun akad. Saat Renan masuk, Aurin menoleh dan tersenyum. "Sudah?" tanya Aurin. "Sudah," jawab Renan singkat. "Aku sudah bicara dengannya." Aurin tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya tersenyum, merasa posisinya kini semakin aman. Di rumah, Ferlin masih berdiri di tempatnya semula. Ponsel di tangannya belum ia turunkan. Bukan karena syok, melainkan karena ia sedang memastikan setiap kata yang baru saja didengarnya terekam jelas dalam ingatan. Ia tidak menangis. Ia tidak gemetar.
Namun ada sesuatu yang berubah. Verlin melangkah ke kamar, membuka lemari, lalu mengeluarkan koper kecil. Ia tidak mengemas pakaian dengan terburu-buru. Ia hanya mengambil beberapa barang pribadi yang memang ia butuhkan. Tidak lebih. Bukan karena ia takut, melainkan karena ia memilih patuh pada permintaan itu, dengan caranya sendiri. Sore itu, Verlin keluar dari rumah dengan mobil pribadinya. Ia tidak membawa banyak barang. Ia meninggalkan rumah dalam keadaan rapi, seolah hanya pergi sebentar. Namun sebelum menutup pintu, ia menoleh sekali lagi. Bukan dengan penyesalan, melainkan dengan kepastian. Rumah itu tidak pernah benar-benar menjadi milik Renan. Dan sebentar lagi, Renan akan menyadarinya. Di sebuah apartemen sederhana milik perusahaan yang terdaftar atas nama lain, Verlin duduk di ruang tamu, menyalakan laptop. Ia membuka folder yang sudah lama ia siapkan. Judulnya, Langkah Berikutnya. Telepon kembali berdering. Kali ini dari nomor yang ia kenal betul. Semuanya siap. Suara di seberang berkata, "Begitu Anda memberi sinyal, kami akan bergerak." Verlin memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. Tatapannya kini jauh lebih tajam daripada sebelumnya. "Belum," katanya pelan. "Biarkan dia merasa menang dulu." Telepon ditutup. Verlin berdiri, berjalan ke jendela, menatap langit senja. Di Paris, Renan sedang tertawa bersama keluarga dan Aurin, merasa hidupnya akhirnya berjalan sesuai kehendaknya. Apartemen itu sunyi, jauh dari kemewahan rumah yang baru saja Verlin tinggalkan. Namun justru di tempat sederhana itulah, Verlin merasa napasnya kembali utuh. Tidak ada bayang-bayang suara Renan, tidak ada kenangan yang menekan. Hanya dirinya sendiri, dan keputusan yang akhirnya diambil tanpa ragu. Pagi masih muda ketika Verlin duduk di depan meja kerja kecil. Laptopnya terbuka, beberapa layar virtual menampilkan data yang selama ini ia simpan rapi, jauh dari kehidupan rumah tangganya. Nama-nama perusahaan muncul bergantian. Angka-angka yang bagi banyak orang terasa mustahil, bagi Verlin adalah hasil dari kerja bertahun-tahun yang sunyi. Ia menghela napas pelan, lalu menekan tombol panggilan konferensi. Satu persatu wajah muncul di layar. Pria dan perempuan dengan ekspresi serius. Beberapa di antaranya berambut abu-abu, lainnya tampak muda namun berwibawa. Mereka bukan orang sembarangan. Investor besar, mitra strategis. Orang-orang yang selama ini berdiri di balik layar, sama sepertinya. "Selamat pagi," ucap Verlin tenang. "Selamat pagi, Bu Zairensha," jawab mereka hampir bersamaan, nada hormat terdengar jelas. Tidak ada yang memanggilnya istri siapapun. Di ruang itu, Verlin adalah pusat keputusan. "Kita perlu membahas perubahan mendesak," lanjut Verlin. "Bukan karena emosi, tapi karena prinsip." Ia memaparkan kronologi singkat, tanpa drama, tanpa menyebut detail pribadi berlebihan. Namun cukup jelas untuk membuat para pendengar memahami situasi. Tentang pelanggaran etika, konflik kepentingan, dan risiko reputasi yang kini mengancam perusahaan. Seorang investor senior mengangguk pelan. "Kami sudah lama mencermati beberapa keputusan Renan." Verlin menatap layar. "Saya tahu. Itulah mengapa saya minta rapat ini." Tidak ada kemarahan di suaranya. Hanya ketegasan. Rapat berlangsung hampir 2 jam. Setiap keputusan dicatat, setiap langkah ditimbang secara hukum dan bisnis. Tidak ada celah untuk kesalahan. Saat rapat berakhir, Verlin menutup laptop dan bersandar. Wajahnya tetap tenang. Namun di dalam dirinya ada rasa lega yang perlahan muncul. Bukan karena balas dendam, melainkan karena ia akhirnya berhenti menunda kebenaran. Sementara itu, di Paris, Renan menikmati hari-hari menjelang akad dengan penuh keyakinan.
Ia menghadiri jamuan makan malam bersama beberapa tamu penting, memperkenalkan Aurin dengan bangga. "Inilah calon istriku," katanya tanpa ragu. Aurin tersenyum anggun, menikmati sorotan dan pujian. Ia merasa telah memenangkan sesuatu yang besar. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa fondasi yang mereka injak mulai retak. Kembali ke apartemen, Verlin menerima kunjungan singkat dari seorang pria paruh baya dengan setelan rapi. Ia adalah penasihat hukum pribadi Verlin, orang yang telah lama menangani urusan pentingnya. "Dokumen kepemilikan sudah kami siapkan," katanya sambil meletakkan map tebal di meja. Termasuk semua kontrak yang selama ini berada di bawah nama perwakilan. Verlin membuka map itu, menelusuri lembar demi lembar tanpa terburu-buru. "Bagaimana dengan posisi Renan?" tanyanya. Penasihat itu terdiam sejenak. Secara hukum, jabatannya bisa ditinjau ulang. Tidak ada yang permanen jika dasar kepercayaannya goyah. Verlin menutup map. "Saya tidak ingin ada langkah yang melanggar hukum atau etika." "Tentu," jawab pria itu cepat. "Semua akan dilakukan sesuai prosedur." Verlin mengangguk. Ia tidak ingin menghancurkan dengan cara kasar. Ia hanya ingin kebenaran berdiri di tempat yang seharusnya. Malamnya, Verlin duduk sendirian di balkon apartemen, menatap lampu kota. Ia teringat wajah Renan saat terakhir kali berbicara dengannya. Nada suaranya yang penuh perintah. Keyakinannya bahwa ia memegang kendali. Renan tidak pernah benar-benar mengenalnya. Ia tidak tahu bahwa perempuan yang selama ini ia anggap terlalu tenang, adalah orang yang selama bertahun-tahun mengatur arah perusahaan dari balik layar. Bahwa keputusan besar yang ia banggakan seringkali lahir dari satu persetujuan singkat yang tak pernah ia tanyakan sumbernya. Di Paris, keluarga Renan menerima kabar kecil yang mulai membuat mereka gelisah. Seorang rekan bisnis membatalkan kehadiran di acara akad. Alasannya sederhana, ada urusan mendesak yang tak bisa ditinggalkan. "Pasti ada masalah," gumam adik Renan. "Tidak mungkin," jawab Renan cepat. "Semua sudah diatur." Namun kegelisahan itu tumbuh, meski Renan berusaha mengabaikannya. Kembali ke apartemen, Verlin menerima pesan singkat dari salah satu investor. "Kami di pihak Anda. Apapun keputusan selanjutnya." Verlin membaca pesan itu, lalu mematikan layar. Ia berdiri, menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Perempuan yang ia lihat bukan lagi istri yang diusir dengan satu panggilan telepon. Paris bersinar dengan caranya sendiri. Jalan-jalan dipenuhi cahaya, gedung-gedung bersejarah berdiri anggun, dan hotel tempat akad itu akan digelar tampak seperti dunia lain bagi siapapun yang memandangnya. Bagi Renan, semua kemewahan itu terasa seperti pembenaran. Inilah hidup yang ia yakini pantas ia dapatkan. Pagi itu, ballroom hotel sudah mulai dipersiapkan. Bunga-bunga segar didatangkan khusus dari luar kota. Dekorasi bernuansa putih dan emas memenuhi ruangan. Setiap detail diatur agar terlihat sempurna. Namun di balik semua itu, ada retakan kecil yang mulai tampak. Renan berdiri bersama pihak penyelenggara acara, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ia berbicara tegas, penuh wibawa, seolah tidak ada satupun hal yang bisa menggoyahkannya. Namun ponselnya terus bergetar di saku jasnya. Satu panggilan tak terjawab. "Duh, Ig." Ia akhirnya mengangkat. "Kenapa?" ucap Renan tanpa sapaan. "Maaf, Pak." Suara di seberang terdengar hati-hati. Beberapa mitra mengonfirmasi tidak bisa hadir. Renan mengerutkan kening. "Siapa saja?"
Nama-nama disebutkan satu persatu. Bukan orang sembarangan. Mereka adalah pihak-pihak yang selama ini selalu ada di setiap agenda penting Renan. Apa alasannya? Tanya Renan. Suaranya mulai menegang. Mereka tidak menjelaskan secara rinci. Hanya menyebutkan ada perubahan prioritas. Renan menutup panggilan dengan perasaan tidak nyaman. Ia menoleh ke sekeliling ballroom, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua masih terkendali. Aurin datang menghampiri, mengenakan gaun sederhana untuk fitting terakhir. Ada masalah? Tanyanya. Tidak, jawab Renan cepat. Hanya urusan kecil. Aurin mengangguk. Namun ia merasakan ketegangan yang tak biasa. Sejak kemarin, beberapa tamu penting tiba-tiba menghilang dari daftar hadir. Bahkan sponsor acara sempat menanyakan ulang detail kerjasama. Di sisi lain kota, di sebuah ruang rapat kecil, Verlin duduk bersama timnya melalui layar konferensi. Wajah-wajah serius kembali memenuhi layar. Beberapa undangan utama sudah menyatakan ketidakhadiran, lapor salah satu tim. Tanpa penjelasan terbuka. Verlin mengangguk pelan. Cukup sampai di situ. Tidak perlu lebih. Ia tidak ingin acara itu gagal sebelum waktunya. Ia hanya ingin satu hal. Agar semua yang hadir benar-benar melihat apa yang akan terjadi. Kembali ke hotel, keluarga Renan mulai gelisah. Ibu Renan berbicara pelan dengan seorang kerabat. Kenapa tiba-tiba banyak yang mundur? Bisiknya. Entahlah, jawab kerabat itu. Katanya ada masalah internal perusahaan. Renan mendengar sepintas percakapan itu. Dadanya mengeras. Ia tidak suka mendengar kata masalah menjelang hari pentingnya. Sore hari, sebuah surel masuk ke ponselnya. Subjeknya singkat namun membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Permohonan peninjauan agenda rapat pemegang saham. Renan membuka surel itu cepat. Isinya formal, dingin, dan penuh istilah hukum. Tidak ada tuduhan. Namun nada isinya jelas, akan ada perubahan besar. Renan memijat pelipis. Tidak mungkin sekarang, gumamnya. Ia mencoba menelepon beberapa kontak penting. Namun sebagian besar tidak menjawab. Yang menjawab pun berbicara singkat, seolah menjaga jarak. Aurin memperhatikan dari jauh. Perasaan tidak nyaman mulai berubah menjadi kekhawatiran. Kamu yakin semuanya baik-baik saja? Tanyanya malam itu. Renan mengangguk, meski jawabannya terdengar kurang meyakinkan. Ini hanya kebetulan. Namun jauh di dalam dirinya, ia mulai merasa sesuatu bergerak di luar kendalinya. Di apartemennya, Verlin menutup laptop dan berdiri di dekat jendela. Lampu kota menyala satu persatu. Ia menerima laporan terakhir hari itu. Semua sesuai arahan. Tidak ada langkah yang melanggar prosedur. Verlin tersenyum tipis. Bagus. Ia tidak merasa puas atau senang. Ia hanya merasa tenang. Seperti seseorang yang akhirnya melihat jalannya sendiri terbuka tanpa perlu berlari. Pagi di Paris datang dengan langit cerah yang nyaris mengejek. Cahaya matahari menembus tirai kamar hotel Renan, memantul di lantai marmer yang dingin. Seharusnya hari itu terasa istimewa. Hari di mana ia akan berdiri di depan semua orang, mengikrarkan janji baru, memulai hidup yang menurutnya lebih layak. Namun sejak membuka mata, dada Renan terasa sesak. Ponselnya sudah bergetar berkali-kali. Puluhan notifikasi masuk sejak subuh. Ia duduk di tepi ranjang, membuka satu persatu dengan dahi mengernyit. Pesan dari sekretaris utama. Surel dari divisi hukum. Panggilan tak terjawab dari nomor yang jarang ia lihat. Namun ia kenal betul, nomor salah satu investor besar. Apa yang sebenarnya terjadi?
gumamnya. Ia bangkit cepat, mengenakan kemeja, lalu keluar kamar tanpa menunggu Aurin yang masih bersiap. Di lorong hotel, langkahnya tergesa, tidak lagi penuh percaya diri seperti hari-hari sebelumnya. Di ruang rapat kecil hotel, beberapa anggota keluarga Renan sudah berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang. Ibu Renan duduk dengan tangan terlipat, matanya memandang kosong ke meja. "Kamu sudah lihat beritanya?" tanya adiknya begitu Renan masuk. "Berita apa?" Renan menjawab tajam. Adiknya menyerahkan ponsel. Sebuah artikel bisnis internasional terpampang di layar. Judulnya tidak menyebut nama Renan secara langsung, namun cukup jelas untuk siapapun yang berada di lingkaran mereka. Tentang peninjauan ulang kepemimpinan perusahaan, tentang konflik kepentingan, tentang pemegang saham mayoritas yang akhirnya muncul ke permukaan. Renan membaca cepat, napasnya memburu. "Ini tidak mungkin," katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Ibu Renan menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Kamu bilang semua aman." "Memang seharusnya aman," jawab Renan. Nada suaranya mulai kehilangan ketegasan. Ia meraih ponselnya, menelepon sekretarisnya. Panggilan diangkat setelah dering panjang. "Apa maksud semua ini?" tanya Renan tanpa basa-basi. Di seberang, suara sekretaris terdengar gugup. "Pak, ada rapat darurat pemegang saham. Undangan resminya baru saja dikirim." "Kapan?" Renan hampir berteriak. "Hari ini." Renan memejamkan mata sesaat. Siapa yang mengajukan? Ada jeda. Lalu jawaban itu datang, pelan namun menghantam keras. "Bu Ferlin Zairensha." Nama itu membuat ruangan terasa membeku. Di belahan dunia lain, Ferlin duduk dengan tenang di ruang rapat kantor pusat salah satu perusahaannya. Ia mengenakan setelan sederhana, rambutnya terikat rapi, wajahnya tanpa riasan berlebihan. Namun setiap orang di ruangan itu memperhatikannya dengan penuh hormat. Di dinding, layar besar menampilkan agenda rapat. Peninjauan struktur manajemen, evaluasi etika kepemimpinan, keputusan strategis. Ferlin berdiri. "Saya tidak akan berpanjang kata," ucapnya tenang. "Apa yang kita lakukan hari ini bukan serangan pribadi. Ini koreksi." Beberapa kepala mengangguk. Perusahaan tidak boleh dipimpin oleh seseorang yang mencampur-adukan kepentingan pribadi dengan tanggung jawab profesional, lanjut Ferlin. Dan tidak boleh berdiri di atas kebohongan. Tidak ada yang membantah. Semua bukti telah disiapkan. Semua jalur hukum telah dikaji. Tidak ada satupun langkah yang diambil secara tergesa. Di Paris, Aurin akhirnya menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Ia mendapati Renan duduk dengan wajah pucat, ponsel di tangannya bergetar terus-menerus. "Ada apa?" tanyanya. Suaranya tak lagi setenang kemarin. Renan menatapnya, kali ini tanpa senyum. "Kita harus menunda acara." "Apa?" Aurin terkejut. "Kenapa?" Renan berdiri, berjalan mondar-mandir. "Ada masalah besar di perusahaan." Aurin menggigit bibir. "Ini karena dia?" Renan tidak menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Sementara itu, di ruang rapat, suara Ferlin terdengar jelas dan terukur. "Mulai hari ini, seluruh kewenangan strategis akan ditinjau ulang. Kita tidak memecat siapapun secara sepihak. Kita mengikuti prosedur." Ia menatap satu persatu peserta rapat. "Namun saya tidak akan menutup mata terhadap penyalahgunaan kepercayaan." Keputusan diambil melalui voting. Hasilnya mutlak. Di Paris, telepon Renan kembali berdering. Kali ini dari nomor penasihat hukumnya. "Pak Renan." Suara di seberang terdengar berat.
Anda sebaiknya bersiap. Posisi Anda sedang tidak aman. Renan menjatuhkan diri ke kursi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan pijakan. Akad yang seharusnya digelar beberapa jam lagi kini terasa jauh, nyaris tak relevan. Tamunya mulai bertanya. Keluarganya mulai panik. Aurin berdiri kaku, tak lagi merasa sebagai pemenang. Dan di tengah semua itu, satu kesadaran menghantam Renan tanpa ampun. Ferlin tidak pernah bergerak karena emosi. Ia bergerak karena ia mampu. Sore hari, Ferlin berdiri di depan jendela ruang rapat, menatap langit yang sama sekali berbeda dengan langit Paris. Ia menerima satu pesan singkat. Rapat selesai. Keputusan sudah berjalan. Ferlin membalas singkat. Terima kasih. Ia memasukkan ponsel ke tasnya, lalu melangkah keluar ruangan dengan langkah ringan. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada senyum puas berlebihan. Karena baginya, ini belum akhir. Pagi itu, Paris terasa berbeda. Bukan karena cuacanya, bukan pula karena gedung-gedung megah yang berdiri anggun di sepanjang jalan. Perbedaannya terletak pada suasana. Tegang, sunyi, dan penuh bisik-bisik yang tak lagi bisa disembunyikan. Di aula tempat akad akan digelar, dekorasi mewah telah tersusun sempurna. Bunga putih, kursi berlapis kain sutra, lampu kristal yang berkilau lembut. Semua tampak indah di mata, namun kosong di dalamnya. Tidak ada ketenangan, tidak ada kehikmatan. Renan duduk di ruang tunggu, mengenakan setelan terbaiknya, namun wajahnya sama sekali tak mencerminkan kebahagiaan seorang pria yang akan menikah. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. Sejak subuh, ia nyaris tidak berhenti menerima kabar buruk. Akun akses perusahaan dinonaktifkan sementara. Kartu khusus direktur utama diblokir. Rapat lanjutan dijadwalkan tanpa kehadirannya. Dan yang paling menghantam, nama Ferlin Zairensha kini resmi tercatat sebagai pemegang kendali penuh. Aurin masuk ruangan dengan gaun putih yang seharusnya membuat siapapun terpukau. Namun matanya menyimpan kegelisahan yang tak bisa ditutupi. Kamu janji ini akan berjalan lancar, ucapnya lirih namun tajam. Renan menoleh, tidak mampu menatap lama. Aku sedang mengurusnya. Mengurus apa? Aurin mendekat. Semua orang di luar sudah mulai bertanya. Keluargamu panik. Sponsor acara meminta kejelasan. Renan menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa lelah mempertahankan kebohongan yang ia bangun sendiri. Di saat yang sama, ribuan kilometer dari Paris, Ferlin duduk tenang di ruang kerjanya. Di hadapannya, layar menampilkan siaran langsung berita bisnis internasional. Wajah Renan muncul di layar, bukan sebagai calon pengantin, melainkan sebagai sosok pemimpin yang sedang diguncang skandal internal. Ferlin mematikan layar. Ia berdiri, meraih berkas terakhir di mejanya, dokumen hukum yang telah disiapkan dengan sangat rapi. Gugatan cerai. Bukan dengan amarah, bukan dengan air mata, melainkan dengan bukti, data, dan ketegasan. Bu Ferlin, ujar pengacaranya melalui sambungan telepon. Semua siap dikirim ke pengadilan hari ini. Kirim, jawab Ferlin singkat. Ia menutup telepon, lalu duduk kembali. Wajahnya tetap datar. Tidak ada ekspresi puas. Tidak pula raut sedih. Semua perasaannya telah selesai jauh sebelum hari ini. Di Paris, akad akhirnya dimulai. Para tamu duduk, namun bisik-bisik tak kunjung berhenti. Keluarga Renan saling bertukar pandang. Tidak sedikit yang menunduk, merasa ada yang salah namun tak mampu menghentikan semuanya. Renan duduk di hadapan penghulu. Kata-kata pembukaan mulai diucapkan, namun pikirannya melayang. Suara-suara itu terdengar jauh, seperti gema di ruang kosong. Saat ijab akan dilangsungkan, ponsel Renan bergetar di saku jasnya. Ia ragu. Namun akhirnya ia mengangkat.
Pak Renan. Suara pengacaranya terdengar jelas dan dingin. Saya wajib memberitahu. Gugatan cerai resmi diajukan pagi ini. Seluruh aset bersama sedang dibekukan sementara oleh pengadilan. Renan membeku. Apa maksudmu? Bisiknya. Dan satu lagi, lanjut suara itu. Dewan Direksi telah memutuskan. Anda dinonaktifkan dari jabatan Direktur Utama efektif hari ini. Dunia Renan runtuh dalam satu tarikan napas. Penghulu menatapnya. Bisa dilanjutkan? Renan menoleh ke Aurin. Wajah perempuan itu pucat. Tatapannya tidak lagi penuh kemenangan, melainkan ketakutan. Renan membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Hening menyelimuti ruangan. Akhirnya, ia berdiri. Akad ini ditunda. Ucapnya pelan namun terdengar jelas. Keributan langsung pecah. Aurin terkejut. Keluarganya histeris. Para tamu saling bertanya. Tidak ada kemewahan yang tersisa. Hanya kekacauan. Renan melangkah pergi, meninggalkan altar yang tak lagi sakral. Ia tahu, bahkan jika akad itu dilanjutkan, semuanya sudah kehilangan makna. Karena perempuan yang dulu ia anggap lemah, yang ia usir dari rumahnya sendiri dengan satu kalimat kejam, telah membalas bukan dengan teriakan, melainkan dengan kehancuran yang terhormat. Malam harinya, Verlin berdiri di balkon apartemennya. Angin malam menyentuh wajahnya lembut. Ia menatap kota dengan pandangan tenang. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nomor Renan. Aku ingin bicara. Verlin membaca pesan itu lama. Lalu, tanpa ragu, ia menghapusnya. Beberapa menit kemudian, ia menerima pesan lain. Kali ini dari salah satu investor. Kami di pihak Anda. Apapun keputusan selanjutnya. Verlin membaca pesan itu, lalu mematikan layar. Ia berdiri, menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Perempuan yang ia lihat bukan lagi istri yang diusir dengan satu panggilan telepon. Paris bersinar dengan caranya sendiri. Jalan-jalan dipenuhi cahaya, gedung-gedung bersejarah berdiri anggun, dan hotel tempat akad itu akan digelar tampak seperti dunia lain bagi siapapun yang memandangnya. Bagi Renan, semua kemewahan itu terasa seperti pembenaran. Inilah hidup yang ia yakini pantas ia dapatkan. Pagi itu, ballroom hotel sudah mulai dipersiapkan. Bunga-bunga segar didatangkan khusus dari luar kota. Dekorasi bernuansa putih dan emas memenuhi ruangan. Setiap detail diatur agar terlihat sempurna. Namun di balik semua itu, ada retakan kecil yang mulai tampak. Renan berdiri bersama pihak penyelenggara acara, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ia berbicara tegas, penuh wibawa, seolah tidak ada satupun hal yang bisa menggoyahkannya. Namun ponselnya terus bergetar di saku jasnya. Satu panggilan tak terjawab. Duh, tig. Ia akhirnya mengangkat. Kenapa? Ucap Renan tanpa sapaan. Maaf, Pak. Suara di seberang terdengar hati-hati. Beberapa mitra mengonfirmasi tidak bisa hadir. Renan mengerutkan kening. Siapa saja? Nama-nama disebutkan satu persatu. Bukan orang sembarangan. Mereka adalah pihak-pihak yang selama ini selalu ada di setiap agenda penting Renan. Apa alasannya? Tanya Renan. Suaranya mulai menegang. Mereka tidak menjelaskan secara rinci. Hanya menyebutkan ada perubahan prioritas. Renan menutup panggilan dengan perasaan tidak nyaman. Ia menoleh ke sekeliling ballroom, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua masih terkendali. Aurin datang menghampiri, mengenakan gaun sederhana untuk fitting terakhir. Ada masalah? Tanyanya. Tidak, jawab Renan cepat. Hanya urusan kecil. Aurin mengangguk. Namun ia merasakan ketegangan yang tak biasa. Sejak kemarin, beberapa tamu penting tiba-tiba menghilang dari daftar hadir. Bahkan sponsor acara sempat menanyakan ulang detail kerjasama. Di sisi lain kota, di sebuah ruang rapat kecil,
Verlin duduk bersama timnya melalui layar konferensi. Wajah-wajah serius kembali memenuhi layar. Beberapa undangan utama sudah menyatakan ketidakhadiran, lapor salah satu tim. Tanpa penjelasan terbuka. Verlin mengangguk pelan. Cukup sampai di situ. Tidak perlu lebih. Ia tidak ingin acara itu gagal sebelum waktunya. Ia hanya ingin satu hal. Agar semua yang hadir benar-benar melihat apa yang akan terjadi. Kembali ke hotel, keluarga Renan mulai gelisah. Ibu Renan berbicara pelan dengan seorang kerabat. "Kenapa tiba-tiba banyak yang mundur?" bisiknya. "Entahlah," jawab kerabat itu. "Katanya ada masalah internal perusahaan." Renan mendengar sepintas percakapan itu. Dadanya mengeras. Ia tidak suka mendengar kata masalah menjelang hari pentingnya. Sore hari, sebuah surel masuk ke ponselnya. Subjeknya singkat namun membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Permohonan peninjauan agenda rapat pemegang saham. Renan membuka surel itu cepat. Isinya formal, dingin, dan penuh istilah hukum. Tidak ada tuduhan. Namun nada isinya jelas, akan ada perubahan besar. Renan memijat pelipis. "Tidak mungkin sekarang," gumamnya. Ia mencoba menelepon beberapa kontak penting. Namun sebagian besar tidak menjawab. Yang menjawab pun berbicara singkat, seolah menjaga jarak. Aurin memperhatikan dari jauh. Perasaan tidak nyaman mulai berubah menjadi kekhawatiran. "Kamu yakin semuanya baik-baik saja?" tanyanya malam itu. Renan mengangguk, meski jawabannya terdengar kurang meyakinkan. Ini hanya kebetulan. Namun jauh di dalam dirinya, ia mulai merasa sesuatu bergerak di luar kendalinya. Di apartemennya, Verlin menutup laptop dan berdiri di dekat jendela. Lampu kota menyala satu persatu. Ia menerima laporan terakhir hari itu. Semua sesuai arahan. Tidak ada langkah yang melanggar prosedur. Verlin tersenyum tipis. Bagus. Ia tidak merasa puas atau senang. Ia hanya merasa tenang. Seperti seseorang yang akhirnya melihat jalannya sendiri terbuka tanpa perlu berlari. Pagi di Paris datang dengan langit cerah yang nyaris mengejek. Cahaya matahari menembus tirai kamar hotel Renan, memantul di lantai marmer yang dingin. Seharusnya hari itu terasa istimewa. Hari di mana ia akan berdiri di depan semua orang, mengikrarkan janji baru, memulai hidup yang menurutnya lebih layak. Namun sejak membuka mata, dada Renan terasa sesak. Ponselnya sudah bergetar berkali-kali. Puluhan notifikasi masuk sejak subuh. Ia duduk di tepi ranjang, membuka satu persatu dengan dahi mengernyit. Pesan dari sekretaris utama. Surel dari divisi hukum. Panggilan tak terjawab dari nomor yang jarang ia lihat. Namun ia kenal betul, nomor salah satu investor besar. "Apa yang sebenarnya terjadi?" gumamnya. Ia bangkit cepat, mengenakan kemeja, lalu keluar kamar tanpa menunggu Aurin yang masih bersiap. Di lorong hotel, langkahnya tergesa, tidak lagi penuh percaya diri seperti hari-hari sebelumnya. Di ruang rapat kecil hotel, beberapa anggota keluarga Renan sudah berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang. Ibu Renan duduk dengan tangan terlipat, matanya memandang kosong ke meja. "Kamu sudah lihat beritanya?" tanya adiknya begitu Renan masuk. "Berita apa?" Renan menjawab tajam. Adiknya menyerahkan ponsel. Sebuah artikel bisnis internasional terpampang di layar. Judulnya tidak menyebut nama Renan secara langsung, namun cukup jelas untuk siapapun yang berada di lingkaran mereka. Tentang peninjauan ulang kepemimpinan perusahaan. Tentang konflik kepentingan. Tentang pemegang saham mayoritas yang akhirnya muncul ke permukaan. Renan membaca cepat, napasnya memburu. "Ini tidak mungkin," katanya, lebih kepada dirinya sendiri.
Ibu Renan menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Kamu bilang semua aman. Memang seharusnya aman, jawab Renan. Nada suaranya mulai kehilangan ketegasan. Ia meraih ponselnya, menelepon sekretarisnya. Panggilan diangkat setelah dering panjang. Apa maksud semua ini? Tanya Renan tanpa basa-basi. Di seberang, suara sekretaris terdengar gugup. Pak, ada rapat darurat pemegang saham. Undangan resminya baru saja dikirim. Kapan? Renan hampir berteriak. Hari ini. Renan memejamkan mata sesaat. Siapa yang mengajukan? Ada jeda. Lalu jawaban itu datang, pelan namun menghantam keras. Bu Verlin Zairensha. Nama itu membuat ruangan terasa membeku. Di belahan dunia lain, Verlin duduk dengan tenang di ruang rapat kantor pusat salah satu perusahaannya. Ia mengenakan setelan sederhana, rambutnya terikat rapi, wajahnya tanpa riasan berlebihan. Namun setiap orang di ruangan itu memperhatikannya dengan penuh hormat. Di dinding, layar besar menampilkan agenda rapat. Peninjauan struktur manajemen, evaluasi etika kepemimpinan, keputusan strategis. Verlin berdiri. Saya tidak akan berpanjang kata, ucapnya tenang. Apa yang kita lakukan hari ini bukan serangan pribadi. Ini koreksi. Beberapa kepala mengangguk. Perusahaan tidak boleh dipimpin oleh seseorang yang mencampuradukan kepentingan pribadi dengan tanggung jawab profesional, lanjut Verlin. Dan tidak boleh berdiri di atas kebohongan. Tidak ada yang membantah. Semua bukti telah disiapkan. Semua jalur hukum telah dikaji. Tidak ada satupun langkah yang diambil secara tergesa. Di Paris, Aurin akhirnya menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Ia mendapati Renan duduk dengan wajah pucat, ponsel di tangannya bergetar terus-menerus. Ada apa? Tanyanya. Suaranya tak lagi setenang kemarin. Renan menatapnya, kali ini tanpa senyum. Kita harus menunda acara. Apa? Aurin terkejut. Kenapa? Renan berdiri, berjalan mondar-mandir. Ada masalah besar di perusahaan. Aurin menggigit bibir. Ini karena dia? Renan tidak menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Sementara itu, di ruang rapat, suara Verlin terdengar jelas dan terukur. Mulai hari ini, seluruh kewenangan strategis akan ditinjau ulang. Kita tidak memecat siapapun secara sepihak. Kita mengikuti prosedur. Ia menatap satu persatu peserta rapat. Namun saya tidak akan menutup mata terhadap penyalahgunaan kepercayaan. Keputusan diambil melalui voting. Hasilnya mutlak. Di Paris, telepon Renan kembali berdering. Kali ini dari nomor penasihat hukumnya. Pak Renan, suara di seberang terdengar berat. Anda sebaiknya bersiap. Posisi Anda sedang tidak aman. Renan menjatuhkan diri ke kursi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan pijakan. Akad yang seharusnya digelar beberapa jam lagi kini terasa jauh, nyaris tak relevan. Tamunya mulai bertanya. Keluarganya mulai panik. Aurin berdiri kaku, tak lagi merasa sebagai pemenang. Dan di tengah semua itu, satu kesadaran menghantam Renan tanpa ampun. Verlin tidak pernah bergerak karena emosi. Ia bergerak karena ia mampu. Sore hari, Verlin berdiri di depan jendela ruang rapat, menatap langit yang sama sekali berbeda dengan langit Paris. Ia menerima satu pesan singkat. Rapat selesai. Keputusan sudah berjalan. Verlin membalas singkat. Terima kasih. Ia memasukkan ponsel ke tasnya, lalu melangkah keluar ruangan dengan langkah ringan. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada senyum puas berlebihan. Karena baginya, ini belum akhir. Pagi itu, Paris terasa berbeda.
Bukan karena cuacanya, bukan pula karena gedung-gedung megah yang berdiri anggun di sepanjang jalan. Perbedaannya terletak pada suasana, tegang, sunyi, dan penuh bisik-bisik yang tak lagi bisa disembunyikan. Di aula tempat akad akan digelar, dekorasi mewah telah tersusun sempurna. Bunga putih, kursi berlapis kain sutra, lampu kristal yang berkilau lembut. Semua tampak indah di mata, namun kosong di dalamnya. Tidak ada ketenangan, tidak ada kehikmatan. Renan duduk di ruang tunggu, mengenakan setelan terbaiknya, namun wajahnya sama sekali tak mencerminkan kebahagiaan seorang pria yang akan menikah. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. Sejak subuh, ia nyaris tidak berhenti menerima kabar buruk. Akun akses perusahaan dinonaktifkan sementara. Kartu khusus direktur utama diblokir. Rapat lanjutan dijadwalkan tanpa kehadirannya. Dan yang paling menghantam, nama Ferlin Zairensyah kini resmi tercatat sebagai pemegang kendali penuh. Aurin masuk ruangan dengan gaun putih yang seharusnya membuat siapapun terpukau. Namun matanya menyimpan kegelisahan yang tak bisa ditutupi. "Kamu janji ini akan berjalan lancar," ucapnya lirih namun tajam. Renan menoleh, tidak mampu menatap lama. "Aku sedang mengurusnya." "Mengurus apa?" Aurin mendekat. Semua orang di luar sudah mulai bertanya. Keluargamu panik. Sponsor acara meminta kejelasan. Renan menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa lelah mempertahankan kebohongan yang ia bangun sendiri. Di saat yang sama, ribuan kilometer dari Paris, Ferlin duduk tenang di ruang kerjanya. Di hadapannya, layar menampilkan siaran langsung berita bisnis internasional. Wajah Renan muncul di layar, bukan sebagai calon pengantin, melainkan sebagai sosok pemimpin yang sedang diguncang skandal internal. Ferlin mematikan layar. Ia berdiri, meraih berkas terakhir di mejanya, dokumen hukum yang telah disiapkan dengan sangat rapi. Gugatan cerai. Bukan dengan amarah. Bukan dengan air mata, melainkan dengan bukti, data, dan ketegasan. "Bu Ferlin," ujar pengacaranya melalui sambungan telepon. "Semua siap dikirim ke pengadilan hari ini." "Kirim," jawab Ferlin singkat. Ia menutup telepon, lalu duduk kembali. Wajahnya tetap datar. Tidak ada ekspresi puas. Tidak pula raut sedih. Semua perasaannya telah selesai jauh sebelum hari ini. Di Paris, akad akhirnya dimulai. Para tamu duduk, namun bisik-bisik tak kunjung berhenti. Keluarga Renan saling bertukar pandang. Tidak sedikit yang menunduk, merasa ada yang salah namun tak mampu menghentikan semuanya. Renan duduk di hadapan penghulu. Kata-kata pembukaan mulai diucapkan, namun pikirannya melayang. Suara-suara itu terdengar jauh, seperti gema di ruang kosong. Saat ijab akan dilangsungkan, ponsel Renan bergetar di saku jasnya. Ia ragu, namun akhirnya ia mengangkat. "Pak Renan." Suara pengacaranya terdengar jelas dan dingin. "Saya wajib memberitahu. Gugatan cerai resmi diajukan pagi ini. Seluruh aset bersama sedang dibekukan sementara oleh pengadilan." Renan membeku. "Apa maksudmu?" bisiknya. "Dan satu lagi," lanjut suara itu. "Dewan direksi telah memutuskan. Anda dinonaktifkan dari jabatan direktur utama efektif hari ini." Dunia Renan runtuh dalam satu tarikan napas. Penghulu menatapnya. "Bisa dilanjutkan?" Renan menoleh ke Aurin. Wajah perempuan itu pucat. Tatapannya tidak lagi penuh kemenangan, melainkan ketakutan. Renan membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Hening menyelimuti ruangan. Akhirnya, ia berdiri. "Akad ini ditunda," ucapnya pelan namun terdengar jelas. Keributan langsung pecah. Aurin terkejut, keluarganya histeris, para tamu saling bertanya. Tidak ada kemewahan yang tersisa, hanya kekacauan. Renan melangkah pergi, meninggalkan altar yang tak lagi sakral.
Ia tahu, bahkan jika akad itu dilanjutkan, semuanya sudah kehilangan makna. Karena perempuan yang dulu ia anggap lemah, yang ia usir dari rumahnya sendiri dengan satu kalimat kejam, telah membalas bukan dengan teriakan, melainkan dengan kehancuran yang terhormat. Malam harinya, Verlin berdiri di balkon apartemennya. Angin malam menyentuh wajahnya lembut. Ia menatap kota dengan pandangan tenang. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nomor Renan. Aku ingin bicara. Verlin membaca pesan itu lama. Lalu, tanpa ragu, ia menghapusnya. Beberapa menit kemudian, ia menerima pesan lain. Kali ini dari salah satu investor. Keputusan Anda tepat. Perusahaan kembali stabil. Verlin tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kelegaan. Ia tidak merebut apapun. Ia hanya mengambil kembali apa yang memang sejak awal miliknya. Dan di Paris, Renan Gavintara duduk sendirian di kamar hotel yang sunyi. Jas mahalnya tergantung tanpa arti. Akad yang ia banggakan berubah menjadi aib. Kekuasaan yang ia sombongkan runtuh dalam satu hari. Baru kini ia benar-benar mengerti. Harga dari meremehkan perempuan yang mencintainya dengan tulus adalah kehilangan segalanya. Tanpa tersisa satu pun yang bisa ia genggam. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Beberapa bulan setelah kegagalan akad di Paris, dunia kembali terlihat tenang, setidaknya dari luar. Berita tentang Renan Gavintara perlahan menghilang dari halaman utama media. Tidak ada lagi sorotan, tidak ada lagi undangan eksklusif, tidak ada lagi orang-orang yang berebut ingin duduk semeja dengannya. Ia belajar satu hal pahit. Kekuasaan memang membuat seseorang terlihat penting. Tetapi kehilangan kekuasaan akan menunjukkan siapa yang benar-benar peduli. Renan pindah ke apartemen kecil di pinggir kota. Bukan karena ingin hidup sederhana, melainkan karena ia tidak lagi memiliki pilihan. Setiap pagi ia bangun tanpa sekretaris, tanpa sopir, tanpa agenda rapat. Hanya sunyi dan sisa-sisa penyesalan yang tak bisa ia usir. Sesekali, ia membuka ponsel, menatap nomor yang masih tersimpan rapi, nama yang dulu ia ucapkan dengan nada meremehkan. Verlin Zeirensha. Ia tidak pernah menghubungi lagi. Bukan karena sudah ikhlas, melainkan karena akhirnya ia paham. Ada pintu yang tertutup selamanya begitu kita menghancurkan kepercayaan di baliknya. Di tempat lain, Verlin menjalani hidupnya tanpa gegap gempita. Ia tidak merayakan kemenangan, tidak pula mengumumkan penderitaan mantan suaminya. Ia kembali pada rutinitasnya. Rapat, keputusan bisnis, dan kunjungan ke keluarga yang sejak awal mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Namun ada satu perubahan besar dalam hidup Verlin. Ia tidak lagi menyembunyikan dirinya. Dalam sebuah forum bisnis internasional, namanya diperkenalkan sebagai sosok pemimpin perempuan yang tegas namun beretika. Tepuk tangan menggema, bukan karena kisah rumah tangganya, melainkan karena kapasitas dan integritasnya. Seorang jurnalis sempat bertanya, bagaimana rasanya dikhianati oleh orang terdekat? Verlin tersenyum tipis. Sakit, jawabnya jujur. Tapi lebih sakit jika saya membiarkan diri saya hancur karenanya. Jawaban itu tersebar luas. Bukan sebagai gosip, melainkan sebagai pengingat. Bahwa perempuan yang diam bukan berarti lemah. Bahwa kerendahan hati bukan undangan untuk diinjak. Dan bahwa kesabaran tidak sama dengan kebodohan. Tentang Aurin Ataya, hidup tidak berjalan seindah yang ia bayangkan. Pernikahan yang tidak jadi dilangsungkan meninggalkan stigma yang sulit ia hapus. Ia kehilangan lebih dari sekadar status. Ia kehilangan rasa aman yang ia kira akan datang dari seorang pria. Ia belajar terlambat bahwa memenangkan seseorang yang telah mengkhianati pasangannya bukanlah kemenangan, melainkan peringatan. Dan Verlin? Ia tidak membalas dengan kebencian. Ia membalas dengan berdiri tegak. Ia membuktikan bahwa harga diri seorang perempuan tidak ditentukan oleh siapa yang menikahinya, melainkan oleh keberaniannya untuk tidak tinggal di tempat yang merendahkannya. Di suatu malam yang tenang, Verlin duduk di teras rumah orang tuanya. Angin berembus lembut. Ibunya menyuguhkan teh hangat. "Kamu menyesal?" tanya sang ibu pelan. Verlin menggeleng. "Tidak. Aku belajar."
Belajar bahwa cinta tanpa hormat adalah luka. Belajar bahwa kehilangan orang yang salah adalah penyelamatan. Dan belajar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan ketulusan diinjak tanpa keadilan. Cerita ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keberanian memilih diri sendiri. Tentang perempuan yang tidak berteriak. Namun ketika ia melangkah, dunia ikut bergeser. Dan bagi siapapun yang membaca kisah ini, ingatlah satu hal. Jika seseorang berani meremehkanmu saat kamu diam, maka bersiaplah. Ketika kamu bangkit, mereka mungkin tak akan sanggup berdiri.